berjumpa lagi di DMP 1995 channel dalam segmen biologik. Ya, pada episode sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang salah satu jenis dari ekosistem, yaitu ekosistem air atau akuatik, mulai dari pengertiannya sampai jenis-jenis dari ekosistem air itu sendiri, seperti ekosistem air laut, air tawar, lalu ada ekosistem estuari, terumbu karang, dan lain sebagainya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis lainnya dari ekosistem, yaitu ekosistem darat, atau bahasa kerennya adalah ekosistem terestrial. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem darat? Lalu ada beberapa jeniskah ekosistem darat? Jika kalian lupa dan penasaran ingin mengetahuinya, simak terus ya tayangan video ini. Ekosistem darat merupakan ekosistem yang berada di wilayah daratan, sehingga ekosistem darat ini merupakan kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya yang ada di wilayah daratan. Ekosistem darat ini meliputi wilayah yang sangat luas dan seringkali disebut sebagai bioma. Berikut ini adalah ciri-ciri ekosistem darat, antara lain sebagai berikut. A. Ekosistem ini memiliki lingkungan fisik berupa daratan. B. Memiliki tipe struktur vegetasi dominan dalam skala luas. C. Jenis tumbuhan dan juga hewan beradaptasi pada lingkungan atau wilayah daratan. Penentuan zona dalam ekosistem darat ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Ekosistem darat dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Iklim sangat penting untuk menentukan mengapa suatu ekosistem darat atau terestrial berada pada tempat tertentu. Pola ekosistem dapat berubah akibat gangguan seperti petir, kebakaran, atau aktivitas manusia. Ekosistem darat atau terestrial juga dibagi lagi menjadi 8 macam jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah tundra. Terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Contoh tumbuhan yang dominan adalah sphagnum, lichen, tumbuhan biji semusim, tumbuhan perdu, dan rumput alang-alang. Pada umumnya, tumbuhannya mampu beradaptasi dengan keadaan yang dingin. Yang kedua adalah karst atau batu gamping. Berawal dari nama kawasan batu gamping di wilayah Yugoslavia, sekarang jadi Serbia. Kawasan karst di Indonesia rata-rata mempunyai ciri-ciri yang hampir sama, yaitu tanahnya kurang subur untuk pertanian, sensitif terhadap erosi, mudah longsor, bersifat rentan dengan pori-pori aerasi yang rendah, gaya permeabilitas yang lamban, dan didominasi oleh pori-pori mikro. Ekosistem karst memiliki keunikan
tersendiri dengan keragaman aspek biotis yang tidak dijumpai di ekosistem lain. Selanjutnya yang ketiga adalah hutan hujan tropis. Terdapat di daerah tropik dan subtropik. Ciri-cirinya adalah curah hujan 200 sampai 225 cm per tahun. Spesies pepohonan relatif banyak. Jenisnya berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung letak geografisnya. Tinggi pohon utama antara 20 sampai 40 meter. Cabang-cabang pohon tinggi dan berdaun lebat hingga membentuk tudung atau kanopi. Dalam hutan basah terjadi perubahan iklim mikro, yaitu iklim yang langsung terdapat di sekitar organisme. Daerah tudung cukup mendapat sinar matahari. Variasi suhu dan kelembapan tinggi. Suhu sepanjang hari sekitar 25 derajat Celcius. Dalam hutan hujan tropis sering terdapat tumbuhan khas, yaitu liana dan anggrek sebagai epifit. Hewannya antara lain kera, burung, badak, babi hutan, harimau, burung hantu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yang keempat adalah hutan gugur. Terdapat di daerah beriklim sedang yang memiliki 4 musim. Ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun. Jenis pohon sedikit 10-20 dan tidak terlalu rapat. Hewan yang terdapat di hutan gugur antara lain rusa, beruang, rubah, bajing, burung pelatuk, dan rakun. Selanjutnya yang kelima adalah taiga. Terdapat di belahan bumi sebelah utara dan pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya adalah suhu yang rendah di musim dingin. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti conifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali, sedangkan hewannya adalah antara lain moose, beruang hitam, ajak, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Selanjutnya yang keenam adalah sabana. Sabana dari daerah tropik terdapat di wilayah dengan curah hujan 40-60 inci per tahun. Tetapi temperatur dan kelembaban masih tergantung musim. Sabana yang terluas di dunia terdapat di benua Afrika. Hewan yang hidup di sabana antara lain serangga dan mamalia seperti zebra, singa, dan hiena. Selanjutnya yang ketujuh adalah padang rumput. Terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-ciri padang rumput adalah curah hujan kurang lebih 25-30 cm per tahun. Hujan turun tidak teratur, porositas atau resapan air tinggi, dan drainase atau aliran air cepat. Tumbuhan yang ada terdiri atas tumbuhan terna atau herbs dan rumput yang keduanya bergantung pada kelembapan. Hewannya antara lain
bison, zebra, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, serangga, tikus, dan ular. Jenis ekosistem darat yang terakhir adalah gurun. Terdapat di daerah tropik yang berbatasan dengan padang rumput. Ciri-ciri ekosistem gurun adalah gersang dan curah hujan rendah, sekitar 25 cm per tahun. Perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar. Tumbuhan semusim yang terdapat di gurun berukuran kecil. Selain itu, di gurun dijumpai pula tumbuhan menahun berdaun seperti duri, contohnya kaktus, atau tak berdaun dan memiliki akar panjang, serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Hewan yang hidup di gurun antara lain rodentia, semut, ular, kadal, katak, kalajengking, dan beberapa hewan nokturnal lainnya. Ya, tidak terasa kita sudah berada di akhir video ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti dan bermanfaat, sekaligus memberi pengetahuan baru bagi teman-teman viewers yang menontonnya. Saksikan terus di MP1995 channel. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam segmen biologik. Jangan lupa di like videonya dan di subscribe ya, supaya channel ini cepat berkembang dan selalu bisa memberikan manfaat bagi teman-teman viewers yang menyukainya. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you soon.